Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi dengan channel YouTube Ridwan Jogja. Channel yang membahas tentang strategik intelijen, kontra terorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Ini adalah edisi akhir pekan, teman-teman, dan saya harus minta maaf karena selama 1 minggu ini saya baru bisa mengupload 1 video, yakni video ini, karena memang kesibukan minggu ini cukup luar biasa sehingga agak susah meluangkan waktu untuk membuat video baru. Tapi jangan khawatir teman-teman, insya Allah kita akan tetap rutin mengupload video-video baru untuk mengembangkan pengetahuan kita bersama tentang dunia intelijen. Yang sudah subscribe, karena di video ini, yakni video ke-71 sejak saya mulai sekitar 5 bulan yang lalu, subscriber sudah mencapai 11.000 orang. Jadi 11.000 orang real di Indonesia subscribe di akun ini. Matur nuwun sangat, terima kasih banyak. Kalau saja 10% dari 11.000 itu, artinya 1.100 orang benar-benar punya interest dengan dunia intelijen Indonesia, demi kemajuan intelijen Indonesia, saya yakin akan ada kontribusi positif bagi dunia intelijen kita. Nah teman-teman, di edisi akhir pekan kali ini saya ingin menyampaikan selamat dulu untuk rekan-rekanku yang bertugas di Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri, karena Anda mendapatkan pimpinan baru ya, dan sudah diumumkan menggunakan telegram rahasia Kapolri dan sudah dimuat di media. Yang akan menjabat adalah Pak Irjen Paulus Waterpauw yang sekarang menjadi Kapolda Papua. Dan ini merupakan jabatan yang istimewa karena Pak Intelkam adalah salah satu lembaga yang sangat strategis di Indonesia yang usernya adalah Kapolri. Teman-teman, di Intelkam Polri logonya adalah Kresna ya. Jadi saya punya ini satu hiasan Kresna. Kresna ini filosofinya adalah beliau adalah raja dari Dwarawati. Dalam pewayangan dia sebenarnya adalah titisan Dewa Wisnu. Kenapa kemudian Kresna ini menjadi simbol dari Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri? Karena Kresna ini dikenal dengan kearifan dan kebijaksanaannya. Jadi intelijen itu tidak hanya bicara tentang teknik, tidak hanya bicara tentang pengintaian, penyamaran, tetapi juga tentang wisdomnya, kebijaksanaan intelijen, karena itu sangat berpengaruh bagi tulisan atau analisa yang akan disajikan kepada usernya, dalam hal ini Kapolri. Nah, sebenarnya siapa Kabak Intelkam yang baru ini? Saya kira di media sudah banyak diulas ya teman-teman ya. Dan video ini judulnya juga Jenderal Intelijen dari Papua, yakni Irjen Polisi Paulus Waterpauw. Tentu saja nanti setelah beliau dilantik resmi menjadi Kabak Intelkam, maka beliau akan mendapatkan tambahan 1 bintang sehingga menjadi Jenderal bintang 3, Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal PW atau Pak PW panggilannya ya, kodenya kan PW, Paulus Waterpauw. Ini adalah putra asli Papua. Beliau lahir di Fak-Fak di Papua Barat. Tetapi pada usia 8 tahunan beliau sudah merantau. Jadi sejak usia 9 tahun, beliau mengikuti keluarganya tinggal di Surabaya. Karena itu, beliau dikenal sebagai Jenderal Papua, tetapi jago atau fasih berbahasa Jawa. Barangkali Pak Paulus Waterpauw nonton video ini, matur nuwun sangat Pak kalau bersedia nonton. Dan saya kira beliau juga fasih dalam bahasa-bahasa Jawa Surabayaan, gitu ya. Karena memang ini Jenderal Papua ini arek Surabaya dari kecil. Bahkan beliau seleksi Akabri, saat itu masih Akabri ya, karena gabung ya. Yang sekarang Akpol itu tahun 1987. Ya, beliau seorang yang sangat olahragawan banget gitu. Karena dari kecil beliau di Papua ya hobinya lari, bahkan berburu gitu kan. Dan ketika berkarir di kepolisian, beliau terkenal suka sekali hobi dengan olahraga bola voli. Nah, yang juga unik dari Pak PW, Jenderal PW adalah beliau pernah
beberapa kali menjadi Kapolda, bahkan tercatat 4 kali menjadi Kapolda. Yang pertama, beliau merintis sebagai Wakapolda Papua, kemudian menjadi Kapolda Papua Barat, lalu menjadi Kapolda Papua. Jadi sudah Kapolda Papua Barat, lalu Kapolda Papua. Kapolda Papua Barat itu sekitar tahun 2014, kemudian Kapolda Papua 2015, dan beliau 2017 ditarik menjadi Wakil Kepala Baintelkam Polri. Ini bukan hal yang baru bagi Pak PW dunia intelijen ini, karena kejuruan beliau sejak lulus dari Akpol memang kejuruan atau kekhususan beliau adalah di bidang intelijen. Jadi memang orang lama di intelijen Polri. Pernah menjadi Wakabia Intelkam Polri tahun 2017 dan menjadi Kapolda Sumut. Nah, setelah menjadi Kapolda Sumut, sempat sebentar menjadi tenaga ahli Lemhanas, lalu kemudian kembali menjadi Kapolda Papua sejak 2019, dan sekarang dengan TR yang baru, Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjuk Pak PW menjadi Kaba Intelkam Polri. Nah, tantangan ke depan Baintelkam Polri tentu sangat dinamis ya, apalagi di era dunia digital seperti ini. Ancaman keamanan di Indonesia sudah merambah hampir ke semua level ya, baik di level media sosial maupun dalam interaksi yang normal, interaksi bermasyarakat sebagaimana biasa. Nah, tentu Pak Kapolri memilih Pak PW dengan alasannya sendiri, pasti punya skill atau punya keahlian yang dianggap oleh Bapak Kapolri cocok memimpin lembaga intelijen Polri, Baintelkam. Dalam satu bukunya, biografi beliau, Pak PW terkenal dalam satu kutipan dalam buku itu mengatakan pendekatan kemanusiaan jauh lebih penting daripada pamer kekuatan. Nah, ini menunjukkan karakteristik beliau sebagai intelijen. Sekali lagi, intelijen itu keberhasilannya bukan membunuh lawan. Intelijen itu bukan menghancurkan lawan, bukan membumi hanguskan lawan. Tetapi keberhasilan intelijen adalah mengubah hati dan pikiran musuh menjadi simpati kepada kita, bahkan kemudian berbalik menjadi teman kita. Sekali lagi, keberhasilan intelijen adalah to win the mind and the heart of the enemy. Memenangkan pikiran dan hati musuh, sehingga dengan begitu sebelumnya memusuhi menjadi mencintai. Nah, apakah nanti kita tunggu? Apakah nanti Pak PW menggunakan pendekatan strategi win the heart and the mind? Ya, dalam track record beliau memang terkenal begitu. Beliau membuka dialog dengan siapa saja, membuka dialog bahkan dengan kelompok-kelompok yang selama ini memusuhi Indonesia. Tentu dengan tujuan agar mengubah pikiran mereka dari yang benci kemudian menjadi cinta. Nah, saya kira teman-teman dengan dilandasi semangat yang kerja keras, beliau adalah pekerja keras, kemudian komitmen yang utuh 100% untuk NKRI Merah Putih, dilatar belakangi keahlian intelijen beliau. Ya, jangan lupa beliau juga jago analisis intelijen. Beliau bisa spider web analysis, beliau juga jago network analysis. Jadi dalam hal ini saya kira ini adalah harapan baru buat teman-teman di Baintelkam Polri. Ya teman-teman, saya kira itu dulu ya video kita untuk pekan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk jajaran Krishna, teman-temanku di Baintelkam Polri. Selamat dengan kepemimpinan yang baru, semoga prestasinya makin baik sehingga kemudian keamanan di Indonesia terus kondusif. Masyarakat bisa bermasyarakat, beraktivitas dengan baik, dan jangan lupa ini masih era corona sehingga diharapkan intelijen juga punya kontribusi untuk melawan sama-sama virus COVID yang masih melanda Indonesia. Terima kasih yang sudah subscribe. Minggu depan kami akan kembali tayangkan video-video tentang teknik-teknik dasar intelijen sebagaimana video-video sebelumnya, dan matur nuwun. Jaga kesehatan, salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Salam intelijen.